Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh soalnya yaitu tentang yang nomor 3, dimana bentuk umumnya nilai mutlak Fi lebih dari sama dengan nilai mutlak Gx. Bagaimana kalau bentuk seperti ini? Kalau bentuk seperti ini, cara menyelesaikannya, maka ini bisa kita kuadratkan langsung saja, sehingga nanti kita akan peroleh nilai mutlak nomor 3 nilai mutlak 2x plus 6 ini lebih dari sama dengan nilai mutlak x plus 5. Kalau kalian menemui seperti ini, langsung saja kita kuadratkan. Kenapa? Karena di sini ruas kiri ini bernilai positif, pasti nilai mutlak. Ruas kanan juga ini pasti bernilai positif. Sehingga ini caranya bisa kita langsung kuadratkan. Jadi 2x plus 6 kuadrat lebih dari sama dengan x plus 5 kuadrat. Selanjutnya kita pindah ruas, berarti 2x plus 6 kuadrat kurangi x plus 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Setelah ini saya biasanya menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kayak gini aja biar lebih cepat. Jadi di sini 2x plus 6, maka di sini juga 2x plus 6. Min berarti di sini negatif, di sini positif. X plus 5. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2x dikurangi x berarti kan x. 6 dikurangi 5 berarti negatif 1. 2x tambah x berarti 3x. 6 ditambah 5 berarti plus 11. Ini kita ubah dulu dalam bentuk persamaan sama dengan 0. Sehingga kita akan peroleh x min 1 sama dengan 0. Berarti x akan sama dengan, ini pindah ruas berarti jadi 1, atau 3x plus 11 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 11, x nya negatif 11 per 3. Sekarang selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Berarti di sini ada negatif 11 per 3 dan ada 1. Di sini karena ada sama dengannya ini, maka di sini isi, bulatannya isi. Oke, bulatannya isi. Sekarang kita gunakan uji titik. Uji titik. Ambil sembarang. Di sini saya misal ambil x-nya sama dengan 0. Saya masukkan ke sini. Maka 0 kurangi 1 berarti ketemunya negatif 1. Ini 0 tambah 11 berarti 11 positif. Nah, min kali plus, negatif kali positif itu hasilnya negatif. Kita nggak butuh angka, kita hanya butuh tandanya negatif. 0 letaknya di tengah, berarti di tengah ini negatif, positif, positif. Padahal di sini tanda pertidaksamaan yang diminta adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti artinya yang positif, sehingga himpunan penyelesaiannya berarti dari 1 ke kanan dan dari negatif 11 per 3 ke kiri. Jadi HP himpunan penyelesaiannya x sedemikian hingga x kurang dari sama dengan negatif 11 per 3 atau x lebih dari sama dengan 1. X anggota bilangan real.
Oke, lanjut kita ke nomor 4. Pada kaidahnya untuk soal nomor 4 pun sama. Di sini hanya berbeda tandanya saja. Di sini lebih dari, di sini tandanya kurang dari, tanda ketidaksamaannya. Tapi cara pengerjaannya sama saja. Cara pengerjaannya di sini kan ruas kiri bernilai positif, ruas kanan juga bernilai positif, sehingga teman-teman bisa langsung menggunakan cara pengkuadratan seperti tadi yang pertama. Untuk nomor 4 silahkan nanti bisa dicoba sendiri. Bagaimana dengan nomor 5? Kalau bentuk seperti ini kita analisis dulu. Ruas kiri di sini sudah pasti bernilai positif karena nilai mutlak. Sementara kalian perhatikan di sini ruas kanan. Ruas kanan ini belum tentu. Ini kita nggak tahu bernilai positif atau bernilai negatif, masih tergantung kepada x-nya. Sehingga untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini kita nggak bisa menggunakan cara pengkuadratan ataupun cara langsung, cara cepat. Di sini satu-satunya cara kita bisa menggunakan metode definisi. Kita definisikan dulu nilai mutlak 3x plus 1-nya. Di sini maka kita langsung saja nomor 5. Kita definisikan dulu. Di sini soalnya adalah nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari x plus 8. Kita definisikan dulu nilai mutlak 3x plus 1. Nilai mutlak 3x plus 1 ini bisa menjadi 3x plus 1 jika 3x plus 1-nya lebih dari sama dengan 0. Atau ini kita uraikan, berarti 3x lebih dari sama dengan negatif 1. X lebih dari sama dengan negatif 1/3. Dan bisa juga bernilai negatif. Negatif dari 3x plus 1. Ini jika, berarti kebalikannya. Kalau ini lebih dari, di sini berarti kurang dari. X kurang dari negatif 1/3. Oke. Di sini kita punya dua kasus. Kasus yang pertama, jika kita ambil kasus yang pertama yang atas, jika x lebih dari sama dengan negatif 1/3, x lebih dari sama dengan negatif 1/3, maka nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari x plus 8 ini akan ekuivalen dengan, kalau lebih dari sama dengan negatif 1/3 berarti kan kita pakainya ini yang atas ini, maka nilai mutlak 3 plus 1 akan sama dengan yang positif 3x plus 1 kurang dari x plus 8. Kemudian kita kelompokkan 3x kurangi x kurang dari 8 kurangi 1, berarti 3 kurangi 1 2x, 3x kurangi x kurang dari 8 kurangi 1 7, sehingga x nya kurang dari 7/2. Selanjutnya ini kita iriskan, kita cari irisannya. Jadi di sini ada negatif 1/3 dan 7/2. X lebih dari negatif 1/3, berarti negatif 1/3 nya isi, lebih dari berarti ke kanan arahnya. Kemudian X kurang dari 7/2, berarti dari 7/2 ke kiri. Irisannya mana? Ini irisannya, berarti inilah HP nya. Oke, ini irisannya, sehingga ini HP nya. Jadi kita punya himpunan penyelesaian yang pertama. Untuk kasus yang pertama, X lebih dari sama dengan negatif 1/3 kurang dari 7/2. Oke, selanjutnya kita cari kasus yang kedua, penyelesaian kasus yang kedua. Kasus kedua itu untuk X atau jika X kurang dari negatif 1/3.
Maka kita punya nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari x plus 8 itu akan ekuivalen dengan, berarti karena kurang dari negatif 1/3, berarti kan ini yang bawah, kasus yang bawah ini kita pakainya ini yang negatif. Nilai mutlak 3x plus 1 akan sama dengan negatif 3x plus 1, negatif 3x plus 1 kurang dari x plus 8. Terus ini bisa kita keluarkan dari dalam kurung dulu, negatif 3x min 1 kurang dari x plus 8. Kita kelompokkan, berarti negatif 3x kurangi x kurang dari 8 plus 1. Ini negatif 4x kurang dari 9. Sehingga x nya, hati-hati karena ini dibagi dengan bilangan negatif, maka nanti akan berubah tanda, tadinya kurang dari menjadi lebih dari, negatif 9/4. Selanjutnya sama seperti tadi, kita buat masukkan ke garis bilangan. Berarti kita punya negatif 9/4, negatif 9/4 dan negatif 1/3. Kita uji titik. Oh, yang gak usah uji titik, ini langsung aja karena kurang dari negatif 1/3, berarti dari negatif 1/3 ke kiri, kemudian lebih dari negatif 9/4, berarti dari negatif 9/4 ke kanan. Oke, jadi himpunan penyelesaian itu yang irisannya, ini irisannya. Jadi kita punya himpunan penyelesaian yang kedua. Jadi himpunan penyelesaian yang kedua itu x lebih dari negatif 9/4 kurang dari negatif 1/3. Selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya ini kita sudah punya dua himpunan penyelesaian, kita gabungkan himpunan penyelesaian akhirnya, berarti kita gabungkan sekarang. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan penyelesaian 1 gabung himpunan penyelesaian yang kedua. Bisa kita biar gampang, kita gambarkan dulu di garis bilangan. Nah, berarti angka-angka yang kita pakai itu batasannya negatif 1/3, 7/2, negatif 9/4. Berarti kita mulai dari negatif 9/4 dulu. Negatif 9/4. Kemudian negatif 1/3. Negatif 1/3 di sini karena ada sama dengannya, berarti isi. Kemudian 7/2. Nah, himpunan penyelesaian yang kedua, ini kan diantara x lebih dari 9/4 dan kurang dari negatif 1/3. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Ini HP yang pertama, himpunan penyelesaian yang kedua. Kemudian yang pertama, x lebih dari 1/3, negatif 1/3 kurang dari 7/2. Nah, ini himpunan penyelesaian yang kedua. Kebalik, ini yang kedua, ini yang pertama. Kalau digabung, berarti kita gabungkan ini, berarti dari negatif 9/4 sampai 7/2. Jadi himpunan penyelesaian keseluruhannya berarti x lebih dari negatif 9/4 kurang dari 7/2. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti biar kita kembali menjelaskan lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Kita masih punya PR 1 soal lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6, yaitu sama seperti halnya tadi nomor 5. Ini kita analisis dulu. Yang ruas kiri berbentuk nilai mutlak, ruas kanan juga itu berbentuk persamaan biasa.
Karena nilai mutlak ruas kiri ini pastilah bernilai positif, sementara yang ruas kanan ini kita belum tahu nilainya apakah bernilai positif ataukah bernilai negatif. Kita bandingkan dulu. Bilangan positif lebih dari, kalau bilangan positif lebih dari bilangan negatif itu mungkin, atau bisa juga di sini nanti nilainya positif lagi, itu tidak masalah. Tapi ketika yang nomor 5 ini tadi agak bermasalah. Kenapa? Karena ruas kirinya bernilai positif, ruas kanannya ini kan kita belum tahu nilai kebenarannya. Pastilah bilangan positif harus kurang darinya bilangan positif, tidak mungkin nanti bilangan positif kurang dari bilangan negatif. Ini nanti ada syarat tambahan, berarti X lebih dari X plus 8 ini haruslah lebih dari sama dengan 0, sehingga ini tuh syarat tambahannya. Tapi ketika nomor 6 ini enggak masalah, karena nilai mutlak ini kan tandanya lebih dari. Kalau lebih dari ya bisa bilangan positif lebih dari bilangan positif, atau bilangan positif lebih dari bilangan negatif. Kalau ini nggak boleh, bilangan positif kurang dari bilangan negatif itu kan nggak mungkin. Oke, kita langsung saja lanjut ke nomor 6. Sama halnya seperti tadi yang nomor 5, berarti kita definisikan dulu. Kita tulis dulu soalnya nomor 6. Sini nilai mutlak 2x min 7 kurangi 7 lebih dari sama dengan X plus 1. Oke, lebih dari sama dengan X plus 1. Sehingga di sini kita definisikan dulu nilai mutlak 2x min 7. 2x min 7 berarti ini bisa bernilai 2x min 7 jika 2x min 7 nya lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan 7, x lebih dari sama dengan 7/2. Dan nilai mutlak 2x min 7 bisa sama dengan negatif 2x min 7. Ini jika, berarti kebalikannya. Kalau tadi lebih dari, di sini kurang dari. X kurang dari 7/2. Kita punya syarat khusus tadi untuk kalau misalkan X plus 1 nya lebih dari 0. Di sini misal X plus 1 lebih dari sama dengan 0 atau bilangan positif. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 1. Oke, kasus 1 ini kita punya jika yang atas dulu, X lebih dari sama dengan 7/2, maka nilai mutlak 2x min 7 itu lebih dari X plus 1. Nilai mutlak 2x min 7 lebih dari X plus 1. Ya, nilai mutlak 2x min 7 lebih dari sama dengan X plus 1. Ini akan ekuivalen dengan yang atas kita pakai yang positif. 2x min 7 lebih dari sama dengan X plus 1. 7/2 itu kan lebih dari negatif 1 ya, berarti ini bisa kita langsung, sehingga 2x kita kelompokkan yang x nya, kurangi x lebih dari sama dengan 1 tambah 7, berarti x lebih dari sama dengan 8. Oke, selanjutnya seperti biasa kita gunakan garis bilangan. Berarti ada 7/2, ada 8. X lebih dari sama dengan 8, berarti dari 8 ke kanan
X lebih dari sama dengan 7 per 2 di 7 per 2 ke kanan, sehingga penyelesaiannya seperti ini. X, jadi himpunan penyelesaian yang pertama, X lebih dari sama dengan 8. Oke, sekarang kita punya kasus yang kedua. Kasus yang kedua, jika X kurang dari 7 per 2, maka nilai mutlak soalnya 2x min 7 lebih dari sama dengan x plus 1 itu akan ekuivalen dengan, berarti kan karena kurang dari 7 per 2, nih kita gunakannya negatif. Masukkan sini negatif 2x min 7 lebih dari sama dengan x plus 1, jadi min 2x plus 7 lebih dari sama dengan x plus 1. Sekarang kita kelompokkan, min 2x min x lebih dari sama dengan 1 min 7, berarti negatif 3x lebih dari sama dengan negatif 6. X, ingat berarti berubah tanda, kurang dari sama dengan negatif 6 per negatif 3, berarti X kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya kita punya garis bilangan, 7 per 2 itu sekitar 3 ya, 2, sini 7 per 2. X kurang dari sama dengan 2, berarti dari 2 ke kiri. 7 per 2 berarti dari X kurang dari, ini syaratnya 7 per 2, berarti dari 7 per 2 juga ke kiri. Ini penampilan penyelesaiannya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian yang kedua itu akan sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke, sekarang himpunan penyelesaian keseluruhannya di sini. Jadi HP akan sama dengan X demikian hingga X kurang dari sama dengan 2, atau kan kita gabungkan X lebih dari sama dengan 8. X anggota bilangan. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.